Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini dan situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan masih mengarah terhadap manusia tersebut. Saya akan masih mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang lebih dominan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut dalam kondisi yang penuh ketidakseimbangan. Bukan hanya kondisi ketidakseimbangan, diri dia pun sedang tidak stabil. Apa yang saya katakan barusan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, pemikiran, dan sisi batin yang kamu miliki, seakan-akan sisi batin kamu sedang terganggu untuk saat ini.
Sisi batin yang sedang kamu miliki menerima situasi yang benar-benar membuat diri kamu tidak seimbang. Dan sebelum saya membuka kartu selanjutnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini ada kata penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini kondisi fisik yang kamu miliki ada suatu keanehan? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap diri saya, energi yang kamu miliki seakan-akan ingin memberitahukan terhadap energi yang saya miliki bahwasannya kondisi batin kamu sedang terganggu. Kenapa saya mengatakan sedang terganggu? Karena kartu yang saya pegang ini kartu The Devil, kartu iblis, berusaha untuk mengacaukan pemikiran kamu, berusaha untuk membuat keadaan kamu tidak nyaman, berusaha membuat kondisi fisik kamu tidak stabil. Kalau saya menarik kata penyesalan yang tadi saya lontarkan terhadap diri kamu, Wak Geng, mungkin seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, kemungkinan orang tersebut hanya memberikan diri kamu suatu pengaruh yang benar-benar sangat buruk. Suatu pengaruh yang benar-benar sudah membuat diri kamu dirugikan. Suatu pengaruh yang membuat pemikiran kamu kacau. Selalu membuat diri kamu tidak stabil. Kamu menyadari hal tersebut, kamu jalankan. Kamu menyadari hal tersebut, orang tersebut tidak menguntungkan. Tetapi kamu berusaha untuk merubah orang tersebut agar menjadi lebih baik. Tetapi apa respon yang dia berikan terhadap diri kamu? Kamu berusaha memberikan kata maaf terhadap orang tersebut, tetapi kata maaf yang kamu berikan terhadap orang tersebut sebagai senjata yang menghancurkan diri kamu. Kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi respon yang kamu dapat apa? Apa respon yang kamu dapat ketika diri kamu melakukan hal tersebut? Tidak lain, hanya kartu The Devil. Penyakit, dan penyakit. Ini Dewa Geng. Kartu yang berbicara terhadap diri kamu. Kartu yang berunsurkan tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, mengarah terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki 2 arti. Arti pertama, mungkin untuk saat ini diri dia menyadari bahwasannya ketika bersama dengan diri kamu tidak lain hanya merugikan diri kamu. Arti kedua,
mungkin untuk saat ini dia berusaha menjauh dari diri kamu karena dia tahu selama ini hanya memberikan diri kamu pengaruh yang begitu sangat buruk. Dia berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia berkomunikasi terhadap diri kamu, timbul rasa ketakutan yang begitu sangat mendalam. Yang dimana ketakutan itu akibat dari apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Menjauh dalam kondisi ketakutan, yang dimana ketakutan itu pengaruh yang sangat buruk yang pernah dia berikan kepada diri kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengarah terhadap hubungan kotor yang dia jalankan untuk saat ini, hubungan kotor itu membuat diri dia menerima penyakit. Membuat diri dia menerima penyakit. Penyakit dalam posisi keuangan, penyakit dalam kondisi fisik, penyakit dalam kondisi pekerjaan. Semua terganggu akibat dari hubungan kotor itu. Kalau saya mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja saya mengategorikan diri kamu pernah melakukan suatu pengkhianatan. Yang dimana pengkhianatan yang kamu lakukan itu memberikan diri kamu suatu penyesalan. Kenapa saya mengatakan suatu penyesalan? Karena mungkin kamu hancur. Karena mungkin diri kamu terpuruk. Karena mungkin orang yang kamu sayangi, kamu abaikan. Saya tidak mau menyudutkan manusia yang pernah kamu prioritaskan dengan hubungan kotornya. Tetapi saya mencoba untuk netral. Siapa tahu diri kamu pernah melakukan pengkhianatan secara tidak sengaja atau memang secara tiba-tiba muncul sendiri. Kartu penyakit ini, Wak Geng, kartu iblis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang hanya bisa melihat kondisi ke bawah, di mana kondisi di bawah itu membuka pemikiran diri dia. Membuka pemikiran diri dia. Menyesal dan menyadari. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi kamu, mungkin untuk saat ini yang ada di dalam pemikiran kamu, Wak Geng, kenapa ya saya bisa dipertemukan? Kenapa ya saya bisa melakukan hal yang bodoh itu? Kenapa ya saya bisa memperjuangkan orang tersebut? Kenapa ya saya bisa memprioritaskan orang tersebut? Padahal orang tersebut memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap diri saya. Padahal orang tersebut tidak pernah memberikan diri saya kebahagiaan. Padahal orang tersebut tidak pernah memberikan diri saya kenyamanan. Saya yang bodoh atau memang saya yang pintar?
Saya menyadari hubungan itu selalu merugikan saya dan mengacaukan situasi saya. Tetapi kenapa saya masih saja fokus untuk memikirkan diri dia? Itu mungkin yang saat ini kamu pikirkan. Penyesalan. Mungkin kalau penyesalan itu datang di awal, kamu melakukan pendaftaran. Untuk saat ini, wak geng, saya hanya menyarankan, saya tidak bisa menyalahkan diri kamu karena memang situasi tersebut sudah terjadi. Tetapi bagaimana situasi tersebut kamu ubah menjadi yang lebih baik. Kamu ubah menjadi 360 derajat agar kehidupan kamu itu lebih baik. Percuma untuk saat ini diri kamu merenungi penyesalan itu. Semakin dalam diri kamu menyesali situasi tersebut, itu akan selalu mengacaukan pemikiran kamu dan kamu pun tidak akan mau fokus untuk ke depannya. Perbaiki yang sudah rusak. Tetapi ketika diri kamu memperbaiki yang rusak tersebut, jangan mengharapkan orang yang sudah pergi dari diri kamu kembali. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena orang yang pernah pergi dari kehidupan diri kamu belum tentu bisa menggambarkan bagaimana situasi di awal diri kamu dipertemukan. Bisa saja hubungan tersebut diperbaiki, tetapi dalam kondisi kecurigaan, dalam kondisi kewaspadaan. Kamu akan curiga terhadap orang yang mengabaikan diri kamu ketika kamu memberikan kesempatan terhadap diri dia. Dan diri dia pun akan merasa tidak nyaman ketika diri kamu selalu mencurigai diri dia. Itu dia, wak geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu kedua ini. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, untuk saat ini dia mengambil posisi menjauh dari diri kamu karena mungkin yang di pikiran dia, kehadiran diri dia sudah membuat diri kamu terpuruk, sudah membuat diri kamu hancur, sudah membuat diri kamu tidak nyaman, sudah membuat diri kamu tidak seimbang. Akan tetapi, dia menjauh bukan dalam kategori tidak memiliki perasaan terhadap diri kamu. Dia memantau diri kamu dalam kondisi yang benar-benar bersedih. Berusaha untuk berkomunikasi, tetapi diri dia takut. Karena sudah terlalu banyak kesalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata Queen of Cups dan mengarah terhadap posisi energi kamu. Untuk saat ini, bisa saja diri kamu merasa emosi. Emosi yang begitu sangat besar, di mana emosi itu muncul
akibat dari perbuatan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kenapa ya saya bisa menjalin hubungan terhadap itu orang? Kenapa ya saya bisa memberikan apa yang dia minta? Kenapa ya diri saya ini masih memikirkan diri dia? Padahal kehadiran diri dia tidak lain hanya memberikan dampak buruk dan memperlakukan diri saya di luar dari bayangan saya, di luar dari ekspektasi saya. Rasa emosi yang kamu miliki untuk saat ini bukan bersifat positif, tetapi bersifat negatif akibat dari apa yang pernah kamu lakukan. Makanya muncul kartu kedua ini, penyesalan dan menyadari bahwasannya hal tersebut salah. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus terhadap kartu sebelumnya, unsur api dan unsur air. Secara logika saling bertolak belakang, tetapi secara perasaan saling mencari keuntungan. Secara logika bertolak belakang, secara perasaan mencari keuntungan. Orang yang berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini, seseorang yang hanya membuat diri kamu berada di dalam situasi kematian. Situasi kematian tersebut bisa saja berbicara dalam kondisi fisik. Situasi kematian tersebut bisa saja berbicara di luar dari kondisi fisik. Bisa saja berkaitan terhadap kondisi keuangan kamu. Kamu terus-menerus memberikan, tetapi ketika diri kamu memberikan, manusia tersebut sibuk berpetualang, mencari si A, mencari si B, mencari si C sampai Z. Situasi kematian yang kamu dapatkan di masa lalu, karena orang itu tidak baik, hanya memberikan pengaruh buruk. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini diri dia berusaha untuk membangkitkan suatu pondasi di dalam kehidupan dia. Bangkit dari rasa situasi yang benar-benar terpuruk. Bangkit dari situasi hubungan kotor yang selama ini dia lakukan. Dan di sisi lain, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang akan saya katakan ini. Sepertinya dalam waktu dekat, ada suatu kabar yang akan kamu terima, di mana kabar tersebut membuat diri kamu terkejut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Muncul kartu The Devil dan muncul kartu The Death. Tanah dengan air, unsur air dengan unsur tanah saling sinkron. Sepertinya ada kabar duka. Kabar duka akan kamu terima dari seseorang yang kamu sayangi, dari seseorang yang pernah kamu perjuangkan. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini.
seseorang yang memegang berbagai tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja dari yang dia pikul, mengarah terhadap diri kamu, hubungan asmara kamu di masa lalu, saya yakin hubungan asmara kamu itu hanya sebagai beban di dalam kehidupan kamu. Hanya sebagai pemikiran yang membuat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Beban yang begitu sangat berat yang harus kamu pikul, dan kamu berusaha bagaimana beban tersebut bisa kamu atasi. Siapa tahu hubungan tersebut, Wak Geng, di masa lalu. Karena yang saya lihat, kamu menjalankan hubungan di masa lalu penuh dengan kesedihan, ingin pergi dari hubungan itu. Tetapi diri kamu tidak mampu untuk mengeksekusikannya. Lagi-lagi memang ketika diri kamu di masa lalu, kamu lebih dominan mempermainkan perasaan kamu daripada logika. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, bukan hanya berada di dalam situasi kematian ataupun penyakit dari hubungan kotor tersebut, hubungan kotor itu pun membuat diri dia bingung. Dia mengira pihak ketiga dia mencintai dia. Dia mengira pihak ketiga dia membuat diri dia nyaman, padahal tidak. Dia hanya dijadikan sebagai ATM berjalan. Memasukkan kartu, tekan pinnya, keluar. Itu dia, Wak Geng. ATM berjalan, memasukkan kartu, tekan pin, keluar duit, belanja. Belanja, happy-happy. Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang mengarah terhadap satu hati. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, yang dimana tadi saya sempat berbicara, dia menjauh karena memang dia takut diri kamu masih menyimpan rasa sakit hati. Dia berusaha untuk memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi sangat ketakutan. Karena dia berpikiran, apabila diri saya kembali terhadap diri kamu, apakah masih diberi kesempatan? Ini dia, Wak Geng. Wow. Manusia yang pernah kamu fokuskan benar-benar manusia yang sangat licik. Hanya mencari keuntungan dari kehidupan kamu. Kalaupun diri dia mengarah terhadap diri kamu, dan kamu memberikan kesempatan, kamu akan berada di dalam situasi kartu yang barusan saya pegang ini. Akan selalu dirugikan. Wow, muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata justice. Justice ini memiliki 2 arti, hukuman dan karma. Kalau saya menggabungkan antara hukuman dengan karma, bisa saja untuk saat ini kondisi diri dia di dalam pemikiran dia
penyakit dan situasi kematian itu merupakan karma. Di saat diri dia memberikan komunikasi terhadap diri kamu, timbul ketakutan. Karena yang dia takutkan, apakah diri kamu masih menyimpan perasaan sakit hati tersebut. Dia menjauh terhadap diri kamu bukan karena dia tidak menyayangi diri kamu, tetapi memantau. Perasaannya masih terkoneksi terhadap diri kamu. Ini dia, Wak Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kesimpulan itu, perasaan masih terkoneksi, tetapi dia menjauh karena ada ketakutan. Ketakutan untuk bertemu terhadap diri kamu. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.